Sekarang kita akan tanya sebelum nyenggol rokok karena sudah beres. Gimana pasien hipertensi mau olahraga? Dok, kalau saya nggak ubah lifestyle, minum obat hipertensi seumur hidup, berbahaya nggak buat ginjal? Ending akhirnya dari hipertensi, apakah mereka bisa wafatkan hipertensinya? Atau wafat karena penyakit lain akibat hipertensi itu? Darah tinggi ini juga salah satu faktor risiko ya kalau di Indonesia sekarang nomor 1. Dia mengalahkan rokok gitu ya untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Nomor 1? Nomor 1. Darah tinggi nomor 1 loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Tirta Citot. Ya, kali ini saya tidak sendiri. Dan di sini saya lumayan deg-degan ya, karena di samping saya bintang tamunya bukan bintang tamu biasa. Beliau ini adalah ketua Perki yang baru terpilih. Umurnya tidak sesuai dengan wajahnya. Wajahnya baby face. Kita sambut Dr. Adem. Bener dok, nama asli? Iya betul. Namaku tuh Ade Median Ambari gitu ya. Jadi dulu waktu kuliah, tak cerita sedikit ya. Jadi waktu kuliah di UI dulu, aku punya teman namanya Adi Nur Kaca. Aku Ade Median kan, manggil nggak boleh Ade-Ade sama kan. Nah dia bagus, dia Aden. Aku Adem, sampai sekarang. Tapi itu nama bikin hoki, insya Allah mudah-mudahan ya. Dok, ini boleh namanya Dr. Adem. Ini gelarnya nih. Saya udah mars putih ini. Gelarnya satu, hari gelar. CV-nya, udah. Kalau ketua Perki pasti CV-nya ini halaman pertama ya, CV-nya ini halaman kedua, dah. CV-nya ini udah lihat sendiri, pause, zoom sendiri. Oke, Dr. Adem. Ya. Saya bingung juga mau ngomong apa. Ini pertama kali saya UGM jenengan UI. Aduh, Salaman dulu. Damai ya dia. Bukan berapa. Prabu di Yuli, Pak. Itu guru saya. Dokter Adem, sebelum kita bahas-bahas mengenai bentar lagi dalam rangka World Hypertension Day ya, Hari Hipertensi Sedunia. Dokter ada kenalan nggak sejawat-sejawat yang seangkatan sama dokter di Jogja, di Sarjito? Oh ada. Yang seangkatanku tuh Dr. Erika Maharani. Waduh, itu guru panutan saya pas sama koas. Paling pinter. Dulu waktu seangkatanku dia tuh cum laude. Jadi nggak belajar aja lulus. Itu bukan gosip berarti? Oh bukan gosip, itu fakta. Bener katanya, soalnya gosip-gosip underground yang beredar saat kita koas tuh Dr. Erika lagi di ICU. Itu dulu gosipnya nggak belajar pasti cum laude. Dia nggak belajarnya cum laude, apalagi kalau belajar ya lebih dari cum laude. Dok, kalau boleh tahu usianya berapa? Aku ya, usia gue itu 48 tahun. Hampir 49 lah gitu ya. Kok rambutnya nggak rontok ya? Oh enggak. Oh ini asli loh, bukan disemir loh, asli ini. Di semua. Bayangin ya, ini karena di depan YouTube. Aslinya ganas tuh. Oh, enggak. Agak pendiam dan ceria gitu. Dok, kalau boleh tahu nih kan kita World Hypertension Day dan banyak netizen di sini yang nonton tuh penontonnya sebenarnya bukan orang awam. Banyak juga mahasiswa kedokteran yang nonton. Iya. Dan terakhir kali kita mewawancara dokter SPJP itu belum sampai yang level konsulen, gelarnya banyak banget. Ya, dan apalagi sudah menjadi pengajar di UI ya, Dok ya. Ya. Pengajar PPDS dan akhirnya menjadi ketua Perki. Nah, kalau saya boleh tahu, Dok. Hipertensi itu secara harafiah pasien yang dikategorikan hipertensi itu pripun, Dok, kalau kita menjelaskan ke teman-teman nih. Jadi kalau orang bilang hipertensi itu sama dengan darah tinggi lah gitu ya. Jadi mudahnya kalau untuk awam, kalau kita punya tekanan darah lebih dari 140/90 itu dikatakan hipertensi. Cuman hati-hati loh, beda. Hipertensi itu kita ngukur tensinya itu pada saat istirahat duduk. Jadi kadang-kadang kan orang habis olahraga langsung tensi, pasti tinggi. Oke. Karena responnya kalau dia olahraga pasti tensinya tinggi, nantinya pasti naik. Kalau dia nggak naik, nggak tinggi tensinya itu ada masalah berarti. Justru harus hati-hati. Gitu. Jadi yang paling penting hipertensi itu ngukurnya kadang-kadang nggak harus sekali. Misalnya gini loh, tiba-tiba ada pasien kita datang, terus pas duduk tensinya 41/45 gitu, per 80. Kita langsung bilang hipertensi, belum tentu juga gitu ya. Jadi dia harus kita cek lagi nih, oke coba deh lifestyle-nya berubah dulu misalnya. Nanti cek lagi, datang lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak harus satu pengukuran gitu ya. Ada juga istilahnya white coat hypertension. White coat hypertension. Jadi darah tinggi, tapi kalau dia ketemu dokter. Kalau ketemu dokter tensinya 160 gitu. Bentar, ini beneran, Dok? Serius, bener.
Itu ada. Nah, beneran? Serius. Nggak kalau- bisa dibedain ini serius bisa. apa enggak? Bisa. Jadi kalau misalnya dia ketemu dokter tensinya tinggi. Oh itu Pak Denny. itu tim saya itu. Oh, ada Sampai ya? kalau ketemu dokter, Iya. pas mau donor darah PMI, suruh tenang Tinggi dulu, 170. Iya, betul. Nah, tapi kalau dia di rumah tensinya normal. Cara buktinya apa? Ntar kita rekam, namanya ada ABPM. ABPM itu untuk ngukur tekanan darah 24 jam. Oh, bisa kelihatan. Dia ABPM, ditaruh mana itu, Dok? Taruh aja di tangan, terus nanti Oke. dia mengukur sendiri. Itu alatnya ada. Jadi gitu, bisa aja ternyata dia nggak hipertensi. Makanya kita harus hati-hati kan. Kalau kita udah bilang pasiennya hipertensi atau darah tinggi, dia harus minum obat masalahnya. Itu kan, makanya penegakan diagnosis itu penting. Oh ini penting. Nah, Penting. udah kejawab mitos pertama. Mitos kedua dok, langsung to the point, skak madeng. Ini yang sulit. Dok, pasien hipertensi, itu sebenarnya ada grade-nya nggak? Apa langsung kita tegakkan, oh kamu 140, kamu berarti hipertensi, deng. Ya, kalau ini guideline yang baru nih, panduan terbaru yang dari Eropa kemarin 2024 nih, baru. Pokoknya kalau dia lebih dari 140-90 dibuat hipertensi. Kalau kita masih pakai ada yang grade 1, grade 2 Ya, gitu ya. betul. Kalau grade 1 antara misalnya tekanan darah itu ada yang atas namanya sistolik, ada yang bawah namanya diastolik gitu ya. Kalau yang atasnya di atas 140 ya, gitu terus kemudian sampai 160 itu kita bilang grade 1. Oke. Tapi di atas 160 kita anggap grade 2. Oke. Tapi kalau yang di bawahnya, ya kalau dia misalnya di atas 90 sampai 100, di atas 100 gitu ya. Tapi intinya gini, targetnya apa? Targetnya kita mau tensinya kurang dari 140/90. Ya, betul. Itu target kita. Tapi kalau dia ada diabetes, terus kemudian dia ada faktor resiko lain, sakit jantung, maka lebih rendah. Targetnya di bawah 130/80. Oh malah kalau ada faktor resiko targetnya harus lebih rendah. Kalau ada penyakit lain ya, misalnya dia ada sakit jantung, Oh. terus kemudian dia ada penyempitan pembuluh darah koroner, namanya penyakit jantung koroner, nah, itu PJK. harus lebih rendah. Gitu. Lebih rendah? Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya ini mitos fakta lagi. Soal garam. Ya, betul. Jadi banyak kan masyarakat yang mengatakan, wah saya tekanan darah tinggi, berarti saya nggak boleh makan garam. Ya, betul. Sebenarnya fakta yang dianjurkan kalau misalkan dari dokter Adem ketemu pasien terus terdiagnosa hipertensi, apa yang dianjurkan soal garam? Ya, garam. Aku harus bilang lah ya, orang Indonesia tuh penggemar garam dari dia kecil ya. Jadi gini, kalau orang normal yang sehat, itu jatah garamnya 1 sendok teh, itu sekitar 5 gram. 1 sendok teh itu 5 gram. 5 gram. Itu natriumnya kurang lebih 2 gram. Tapi kalau kita punya darah tinggi, otomatis harus kurangi garam. Paling enggak setengah atau sepertiganya. Kenapa dok? Kenapa? Karena ini, di garam itu ada namanya natrium. Ya, natrium itu dia fungsinya nahan cairan. Kita tahu kan tensi itu akibat apa? Satu, volume dalam darahnya. Ya, terus kemudian elastisitas dari pembuluh darahnya sama pompa jantungnya itu sendiri. Jadi kalau satu komponen di antara 3 ini tinggi gitu ya, bermasalah, tensinya bisa tinggi. Contohnya kalau natrium, dia nahan cairan nggak keluar, otomatis volume dalam darahnya, cairannya tinggi kan, otomatis tensinya akan naik. Oh, jadi dibatasi. Dibatasi. Dan komponen garam ini apakah garam dapur? Kalau misalkan saya makan daging, jeruan, Ya. nah ini paling sering daging, Nah. jeruan, santan, itu pripun? Sebetulnya bukan itu, yang paling banyak tuh makanan cepat saji ya. Ultra processed Iya. food. Terus kemudian kadang-kadang aku sebutnya kayak nugget, terus kemudian sosis, itu kan itu asin itu. Nah itu hati-hati gitu ya, bukan apa-apa, itu garamnya justru tinggi. Terus satu lagi, wah aku punya pasien nih, itu tensi nggak turun-turun. Ternyata hobi apa? Makan ikan asin sama mie instan. Aku nggak sebutin mie instan, tapi dia makan ikan asin, mie instan, tensi nggak turun. Jadi harus kita kurangin garam supaya tensinya turun. Oh. Itu paling gampang lah. Pokoknya gini, kalau kita misalnya penggemar asin gitu, kurangin asinnya. Sepertiga dari yang kita makan, dari sendok teh berarti sepertiga sendok teh. Gitu ya. Kalau cara masaknya aku selalu bilang sama pasienku, oke, masaknya bareng, ngasih garamnya belakangan. Oh, jadi biar dibiarin Ya. hambar. Nah, pertanyaannya berikutnya nanti pasien akan membantah dok. Ya. Nah, dokter kan sudah jam terbang sangat tinggi nih. Wow, kalau garamnya dikurangi ya hambar. Nah, gimana dok cara mengedukasinya? Tapi memang kadang-kadang kita sarankan ke pasien itu kurangnya jangan sekaligus ya, pelan-pelan lah gitu ya. Aku tahu lah, dulu aku sekolah di Belanda, di Utrecht. Ini Belanda. kelar kan Iya fleksinya? kan, ini kan Kamu jadi- ke Belanda ngapain? Liburan. Pamer sedikit boleh lah ya. Boleh. Ini seru banget. Bos, UI bos, senggol doang. Utrecht nih bos. Oke, pripun dok? Jadi kalau di sana itu orang tuh makannya hambar, itu udah biasa gitu. Aku pernah di sana kan makan Indonesia banyak ya. Ah, Tapi rasanya, aku juga pernah beli satu mie instan di sana, merek di sini lah terkenal di sana, harganya 40.000 satu. Tapi ekspektasi asinku kayak di sini ya, ternyata nggak sama tuh hambar gitu. Jadi memang di sana tuh jelas kalau ada kemasan makanan ditulis tuh, misalnya garamnya berapa, natriumnya berapa, Dan itu di- kandungannya apa. dan itu di tahun? Hah? Tahun berapa itu? Aku sekolah itu 6 tahun yang lalu mungkin.
yang di Utrecht, PhD berarti. PhD. Lah, kita di sini baru Enggak, kadar gula. sekolahnya mulainya 6 tahun yang lalu, lulusnya baru 2 tahun yang lalu. Wajar dong 4 tahun. Iya dong, sambil cari duit di sini. Sumpah ini jujur tenan. Dok, terus ini pertanyaan berikutnya. Lalu hipertensi ini apakah bisa disebabkan oleh makanan? Iya, banget. Jadi sebetulnya gini, hipertensi ini sering dari makanan. Gitu ya. Tadi pola makan kita ya. Kalau misalnya gini, saya dulu kerja di PTT itu kayak tugas dokter lah dulu ya. Internship. Ya. Sekarang internship nyebutnya. Sekarang internship ya, dulu PTT, tugas di daerah. Di daerah Lampung Barat aku harus bilang gitulah, di pinggir pantai itu. Nah, di sana itu kelapa kan nggak beli ya. Jadi pagi santan, siang santan, malam santan. Jadi mudah-mudahan tensinya tinggi, hingga kejadian stroke-nya tinggi kan. Salah satu komplikasi paling sering kan kalau orang darah tinggi kan stroke ya, hipertensi itu. Nah itu juga dari makanan berpengaruh sekali. Di samping nanti ada namanya faktor genetik, misalnya keturunan. Jadi kalau kita punya orang tua nih, saudara kandung darah tinggi, kita cenderung untuk darah tinggi. Tapi ingat, diturunkan iya. Tapi kalau lingkungannya bagus, fenotipnya bagus nih lingkungannya, misalnya dia makannya nggak terlalu asin, olahraganya bagus, nggak ngerokok, nggak minum alkohol, aman, nggak timbul hipertensinya. Oh, berarti kaitan rokok dengan hipertensi juga kuat? Ada. Aduh, ada. Dok, bahas dengan perokok tuh nggak selesai-selesai. Nggak selesai. Nggak ngerokok ya? Nggak, alhamdulillah. Nggak, ada dong. Ini murid dokter ada yang rokok? Iya. Murid dokter ada Ya, yang itu rokok? bukan dokternya. Pasiennya? Dok, nah terus sekarang kita akan tanya sebelum nyenggol rokok karena sudah beres. Gimana pasien hipertensi mau olahraga? Jadi gini, pasien hipertensi olahraga itu bagus, iya. Jadi gini, kalau kita olahraga ya, misalnya jalan, lari, responnya apa? Respon pertama tensinya pasti naik, gitu kan. Tapi kalau kita olahraganya lama, teratur gitu ya, nanti tensinya turun justru. Oh gitu? Tapi ingat, kalau mereka-mereka yang tensinya tinggi, misalnya kalau tensimu 160 gitu, sistoliknya ya, bawahnya 90, turunin dulu deh gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau tensinya tinggi, kita olahraga, itu pasti dia naik banget tensinya. Nah terus cara untuk kita olahraga yang aman buat hipertensi yang sudah 160? Jadi satu, dia harus minum obat dulu. Oh, berarti ya, kalau kita udah lifestyle. Kadang-kadang gini kan, aku selalu bilang kalau pasien-pasien hipertensi itu pertama lifestyle, ngomonginnya gampang. Tapi kan susah ya, ngerjain dia suruh ngurangin garam, terus kemudian dia suruh olahraga gitu, atau berhenti merokok tuh susah. Jadi pertama kita motivasi, kamu lifestyle-nya berubah, kita kasih obat gitu ya. Wah, seumur hidup dok gitu ya. Enggak, sebenarnya aku nggak bisa bilang bahwa kamu harus minum obat seumur hidup. Enggak sih, paling sial sisa hidup aja gitu ya. Terus yang paling penting apa? Kalau dia lifestyle-nya berubah, obatnya bisa kita kurangin. Jadi dosisnya kurang, cara edukasinya gitu ya? Berhenti, iya. Jadi kalau kita ke pasien nih, terus kita bilang, wah Anda harus minum obat seumur hidup. Kabur dia sih, nggak mau minum obat. Iya, pasti kena mental. Oh, mental, pasti. Jadi gitu ngomongnya. Atau paling gampang gini, oke Pak, minum berapa lama dok? Setahun dulu. Gitu. Setahun lagi dia datang, tambah setahun Pak, gitu ya. Datang lagi, tambah lagi setahun. Ya kalau di lifestyle-nya nggak berubah ya gimana? Jadi omongnya win-win solution. Kalau Anda mau, jadi pertama obat. Terus pasti pasien tanya, apa kau seumur hidup? Ya kalau nggak mau seumur hidup, ubah lifestyle ya Pak. Iya betul. Jadi biarin kesadaran. Ya, nah, kesadaran. pertanyaan plot twist ini sering ditanyain sama netizen banyak banget dan saya nggak berani jawab. Ya. Dok, kalau saya nggak mau ubah lifestyle, minum obat hipertensi seumur hidup, berbahaya nggak buat ginjal? Jadi satu gini, kita tuh selalu kasih obat ya. Aku harus bilang lah, obat itu kan prinsipnya racun ya. Tapi harus dalam pengawasan. Jadi kalau minum obat harus diberikan oleh dokter. Kenapa dia harus kontrol? Iya, karena obat itu bisa ditambah, bisa dikurangin. Contohnya gini, kalau dikasih obat gitu ya, satu macam tensinya nggak turun gitu ya dalam 2 minggu, biasanya kita kasih lagi tuh, naikin dosis, kalau nggak kasih jenis yang lain. Jadi kombinasi nih, biasanya kalau dosisnya kita tambah obat lain, dosisnya lebih kecil, sehingga nanti tensinya turun. Tapi sebaliknya, kalau misalnya tensinya turun jadi 100 gitu ya, wah, ekstrim. Sistolik ya, ekstrim turun, 100 per di bawah 60 misalnya bawahnya diastoliknya, kita obatnya kita kurangin. Jadi itu kenapa harus kontrol. Oh. Jadi paling enggak orang-orang hipertensi itu kontrol. Kita maunya gini, kalau kita kasih obat 2 minggu dicek. Paling enggak sebulan lah gitu ya. Aku mau tanya di sini, siapa yang dalam 6 bulan terakhir periksa tensi ya? Wah, ada satu boleh. Satu lagi terkapar nih. Terkapar, lagi demam, gitu ya. Donor darah dia. Jadi kita tuh harusnya ya, paling enggak kita ini kalau usia di atas 30 tahun, dalam 6 bulan tuh tensi itu paling enggak 2 kali lah gitu ya. 2 kali dalam 6 bulan. Dengarkan. Kalau di atas 30 tahun. 30 tahun. Nah, Dok, sekarang pertanyaannya akan lebih menjurus segmented. Iya, iya. Obat-obatan dalam tekanan darah tinggi, orang taunya kan captopril. Iya, iya. Itu kayak dibahas sampai di netizen. Iya, betul. Ada yang buat tipis. Iya, betul. Nah, sebenarnya obat darah tinggi ini banyak macamnya, terus minumnya seperti apa kalau misal diresepkan? Nah, ini penting ya.
Obat darah tinggi itu ada macam-macam. Kalau captopril itu golongan ACE inhibitor. Nah, tapi captopril ini dia golongan ACE inhibitor generasi pertama lah, aku bilang gitu. Kenapa? Dia minumnya harus 3 kali sehari. Dosisnya kita mulai dari kecil misalnya 6,25 kalau gagal jantung ya, 12,5 sampai maksimal 3 kali 50 mg. Untuk minum obat 3 kali sehari dalam jangka panjang susah. Jadi aku biasanya kita kasih yang sekali sehari, banyak tuh macamnya. Misalnya ramipril, lisinopril gitu ya. Nah, obat-obat ini bisa diberikan. Tapi ingat, obat itu ada lebihnya, ada kekurangannya. Nah, golongan ACE inhibitor ini, pril ini, kekurangannya adalah bikin batuk kadang-kadang. Tapi jangan salah, biasanya timbul batuk itu setelah 2 minggu. Itu satu itu. Nah, kalau dia batuk, kita bisa ganti obat lain namanya ARB gitu ya. Sartan. Belakangnya sartan kabel. Valsartan, Candesartan gitu, RB sartan, Tantan gitu. Ya. Dia lebih mahal gitu. Jadi kita kasih setelah itu. Masuk gitu. Dia lebih mahal. Iya. Ditanggung BPJS nggak tuh dua obat itu? Masih. Oh, masih? Masih. Ditanggung BPJS. Nah, itu tadi minta ya Pak Menteri kalau bisa di puskesmas juga ada gitu. Langsung request itu. Sehingga nanti orang darah tinggi nggak harus Nggak harus captopril toh ya? Kan selama ini captopril toh. Captopril itu 3 kali. Wah, itu susah. Compliant ya. Kepatuhan minum obat susah. Nah, ada obat yang minum namanya CCB, calcium channel blocker. Itu obatnya kayak pin, amlodipin, ya, itu. ada nifedipin tapi lepas lambat ya. Nah, kita kasih, tapi efek sampingnya apa? Dia buka pembuluh darah arteri, jadi kakinya bisa bikin bengkak kadang-kadang gitu. Jadi dia harus dikasih kombinasi tuh gitu ya. CCB, amlodipin misalnya dengan ACE inhibitor, ramipril gitu bisa gitu ya. Terus ada obat yang nanti misalnya bikin kencing. Paling sering apa? Hidrokoltiazid tuh. Obatnya murah gitu ya, tapi manfaatnya bagus, terutama kalau orang-orang tua gitu ya. Dia efeknya bikin kencing, tapi jangan kasih malam hari gitu maksudnya. Jadi malamnya kencing-kencing terus susah. Beser jadi ya? Beser. Jadi obat itu juga harus dikasih. Nah, kita maunya apa? Tensi itu dalam 24 jam terjaga dengan baik. Artinya kita maunya kurang dari 140 ya, per 90 dalam 24 jam. Ada obat yang dikasih sekali sehari gitu. Waktu paruhnya 24 jam gitu. Ada yang dikasih 3 kali sehari. Nah, itu harus diikutin. Nggak bisa tiba-tiba kalau kita minum obat terus langsung berhenti. Apa yang terjadi? Rebound. Itu justru bahaya. Nah, ini yang sering terjadi pasien. Ya. Wah, saya udah ngerasain enak, berhenti. Ya. Akibatnya? Itu akibatnya bisa bikin stroke. Gini, jadi orang hipertensi, darah tinggi itu nggak sama kayak flu. Kalau kamu misalnya infeksi, batuk pilek, dikasih obat antibiotik 5 hari, 3 hari sembuh. Oke. Hipertensi enggak, obat itu jaga supaya tensimu bagus sambil kamu lifestyle-nya berubah. Sehingga nanti tensinya turun gitu ya. Kenapa? Kita cegah komplikasinya. Yang paling sering kan kalau komplikasinya, kalau kita misalnya darah tinggi, hipertensi ya, paling sering satu stroke. Gitu ya. Kenapa? Bisa 2 macam stroke itu. Satu pecah pembuluh darah. Karena tensinya terlalu tinggi, terus pecah. Wah, itu stroke hemoragik namanya, perdarahan. Itu bisa bikin kematian. Dulu dari lumpuh gitu sampai meninggal gitu ya. Terus juga bisa bikin serangan jantung. Apa yang terjadi kalau orang darah tinggi lama? Dinding dalam pembuluh darahnya rusak. Terus kemudian kita kolesterolnya tinggi ya. Misalnya kolesterol totalnya, LDL-nya, apa triglyceridnya, terus dia mengendap tuh LDL tuh, terutama LDL, mengendap di dinding dalam pembuluh darah. Terjadi proses yang namanya arteriosclerosis, penyempitan. Makin lama makin sempit namanya stenosis. Stenosis itu penyempitan gitu. Kalau dia lebih dari 70%, penyempitan pembuluh darah koroner. Bisa. Itu penyakit jantung koroner. Bisa nyeri dada, bisa sampai kematian jantung mendadak itu. Dan akibatnya kalau kita rebound nggak stop obat dadakan yang terjadi? Nah itu dia. Kalau misalnya bisa dibayangkan ya, kalau misalnya tensi udah terkontrol bagus, terus tiba-tiba kita minum obat nggak teratur. Wah aman nih, udah santai, stop. Kan? Naik turun. Justru itu bahaya. Bisa bikin stroke nadi. Oh pecah hemoragik. Iya. Kalau elastisitasnya terganggu, terus kemudian tekanan yang tinggi kayak paralon lah gitu. Nah kalau dokter sempat ketemu pasien, ini sering tanya lagi. Dokter sering memberikan pantangan makanan nggak? Nah ini menarik. Aku tuh, dokter kan persepsinya gini ya, life is good gitu, makan boleh. Intinya gini loh. Ini, tapi yakin dokter ada, ya maksudnya ada pasti. Sejawat yang pasti. Jadi gini, kita harus kasih tahu pasiennya. Kuncinya yang pertama aku pikir sih, 1, kurangi garam. Oke, ya, pertama orang garam tadi ya, bikin jadi setengah sendok teh gitu ya, atau sepertiganya gitu. 1 garam. 2, kurangi lemak jenuh. Karena apa? Kalau lemak jenuh itu kolesterolnya tinggi kan, dia ganggu elastisitas pembuluh darahnya karena penyempitannya. Ya, itu bisa menyebabkan tensinya tinggi. Itu juga, itu berpengaruh. Jadi orang kita kan suka gorengan ya. Sebenarnya kalau makan minyak tuh bagus sih sebenarnya. Kalau digoreng sekali 2 kali minyaknya dipakai. Kalau berkali-kali sama hitam. Nah, itu lemak jenuhnya. Nah, tapi justru itu yang paling enak. Loh kok asin? Jadi kalau mau makan gorengan boleh, tapi gorengnya sekali 2 kali ya. Itu. Goreng di rumah. Goreng di rumah. Gitu.
Soal tukang jajan pasti suka gorengan semua di sini kan? Iya. Pasti. Kelihatan ini semua sama kopi. Soalnya aku lihat makmur nih bosnya bagus. Loh kan nggak ada yang kira kan beliau ketua perki loh. Ini kelihatannya tuh kayak, wah ini seumuran Tirta nih. Enggak, dokter yang kayak saya tuh sebenarnya banyak. Cuman kan kenapa nggak muncul di medsos tuh? Hah? Pertanyaannya, kok nggak muncul di medsos? Enggak lah, beda kan. Aku kan Nggak ada waktu tau. ya bukan gak ada waktu ya, nggak punya bakat kayak dokter Tirta ya. Wah ini bakat ini dok. Ini bakat dok. Bakat ini dok. Wah Serius? copot. Oh, copot. Bakat ini dok. Aduh. Nah terus. Ya siapa tahu aku dari ini bisa masuk medsos ya. Numpang ini loh. Tapi numpang. akun itu belum ya? Apa? Akun belum pernah punya. Oh, aku cuma baru Mengedukasi akun di medsos itu belum. Suka loh nih netizen Oh, kalau ya, suka gitu ya. gayanya jenengan ini. Karena nggak ada yang tahu ya dokter. nebeng aja lah pokoknya kalau gitu. Coba lihat, coba kita tanya ke netizen ya. Asik gak kayak komunikasi publiknya? Asik ini asik ini. Tapi saya tanya, kalau Iya. sama Koas kayak gini juga nggak dok? Oh baik aku. Aku termasuk paling baik sama Koas. Bener Karena nggak kalau nih? menurut aku gini loh. Koas itu harus disayang karena dia harus belajar. Yang ngajarin dia harus senior karena ilmunya kan harus banyak gitu. Ini beneran? bener. Coba nih murid-muridnya. Bener kah? Bener. Oh, Oh, bener. Ini tidak terpaksa ya? Tidak, ini Iya. jadi beliau didampingi oleh murid-muridnya. Nah dok, ini tentang hipertensi. Masih tentang hipertensi lagi. Ending akhirnya dari hipertensi, apakah mereka bisa wafatkan hipertensinya? Atau wafat karena penyakit lain akibat hipertensi itu? Ya, jadi bisa dua-duanya sebenarnya. Dia bisa wafatkan hipertensi kan tensi yang tinggi gitu ya. Tapi kita tahu kalau misalnya apa sih komplikasi? Kita bicara komplikasi ya. Kalau misalnya tensi tinggi nggak diobatin apa? Satu, karena aku dokter jantung, bisa dibayangin kalau kita angkat barbel lama-lama apa yang terjadi? Ototnya kan Gede. tebel ya. Betul, Jadi betul. nanti jantung itu dia menebal. Mompaknya bagus, mergangnya terganggu. Namanya gangguan diastolic dysfunction. Gagal jantung tuh dia. Jadi itu harus diobatin tensinya. Apa tadi dok? Diastolic Diastolic dysfunction. dysfunction. Alias Jadi, gagal jantung. Gagal jantung. Salah gagal jantung nggak hanya pompa jantung yang turun, tapi pompa jantungnya oke, tapi mergangnya terganggu. Itu namanya diastolik kan. Kalau pompa itu sistolik, diastolik itu mergang gitu ya. Nah ini bisa menyebabkan gagal jantung. Kalau gagal jantung sesak nafas gitu ya. Nah darah tinggi ini juga salah satu faktor risiko ya. Kalau di Indonesia sekarang nomor 1, dia mengalahkan rokok gitu ya. Untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Nomor 1. Nomor 1, darah tinggi nomor 1 loh. Di Indonesia tuh sekitar 1 dari 3 orang Indonesia itu darah tinggi, percaya nggak? Iya, itu bener. 1 dari 3 orang di sini nih coba nih lihat nih, 1 dari 3 orang. Ya benar betul. Pak Denny pulang. Oh ya. Yang namanya satu lagi demam, ini Iya. darah tinggi. Iya kan? Darah ini kelihatan ini Nah, muka-mukanya. Jadi 1 dari 3 orang itu darah tinggi. Enggak nakut-nakutin loh. Nanti abis ini ke dokter Ade, jangan. Ada ke dokter Lira tuh di situ boleh. Saya nyebutnya dokter Adem aja ya. Ada yang boleh monggo. Dokter Adem, enak dokter Adem. Sedingin. Terus berikutnya dok? Nah, terus satu lagi bikin tadi stroke. Yang paling kita takut stroke ya. Kalau stroke itu apa? Terjadi misalnya, ini kan bayangin kalau misalnya, kenapa aku selalu bilang sama pasienku, hati-hati tensinya jangan tinggi. Stroke, kalau stroke tuh bisa apa? Lemah sebelah. Lo bayangin kalau misalnya orang stroke ya, terus dia sebelahnya nggak bisa bergerak gitu, hemiparesia namanya, itu kan beban ya untuk dirinya kan secara psikologis nggak enak. Nurunin kualitas hidup. Pasti lah, pasti. Jadi banyak pasien stroke. Kalau dia stroke, apalagi hemoragik, pecah pembuluh darah itu bisa meninggal dunia pasiennya. Oke, nah sekarang kita akan bahas yang pecahnya pembuluh darah dok. Ya. Apakah ada teknologi untuk mengetahui bahwa setelah hipertensi ini, misalkan orangnya tidak terkontrol, uncontrol hipertensi, kita tahu wah ini pembuluh darah si A mengalami kerusakan di bagian apa? Itu pertanyaan netizen. Ya, Bisa nggak kita memprediksi hal itu? sebenarnya gini, darah tinggi itu kan hipertensi itu kan faktor risiko ya. Betul. Jadi sebetulnya gini, faktor risiko itu nggak hanya untuk pasien-pasien ya. Misalnya gini, untuk pasien jantung aja lah, sakit jantung koroner kan nggak hanya hipertensi. Darah tinggi iya, terus kemudian merokok iya, terus kolesterol tinggi iya, terus sama satu lagi diabetes misalnya. Faktor keturunan kita nggak bisa rubah. Nah, kalau kita punya namanya risk prediction model, skor gitu. Aku bisa misalnya, siapa gitu di sini, masnya gitu. Kita bisa lihat, oh aku bisa dari data-data itu resiko sakit kardiovaskular. Oh. Ya. Kardiovaskular itu jantung, pembuluh darah, sama stroke lah, otak gitu ya, cerebrum. Nah, itu kita bisa prediksi kira-kira orang ini resikonya ringan, sedang, berat. Itu kalau kita belum sakit ya. Jadi kalau kita bicara tentang pencegahan, aku bicara namanya primordial prevention. Primordial prevention itu urusan pemerintah. Dia bikin kebijakan, nggak boleh ngerokok sembarangan. Itu masuk gitu. Itu kebijakan pemerintah, primordial prevention. Terus misalnya dulu orang sakit gondokan dikasih garam yang beriodium. Betul. Nah, itu satu. Tapi akhirnya apa? Karena garam beriodium tensinya naik. Gondokannya hilang gitu.
Terus sama itu urusan pemerintah, dari pemerintah daerah gitu ya. Terus ada namanya primary prevention, jadi prevensi primer gitu ya. Orang punya faktor resiko nih tadi, dia punya darah tinggi, ngerokok, misalnya kolesterol tinggi, diabetes, tapi belum punya sakit jantung koroner, belum ada penyempitan pembuluh darah otak. Itu kita atasi faktor resikonya supaya nggak jadi serangan jantung, nggak terjadi stroke gitu ya. Itu namanya primary prevention. Ada satu orang yang udah serangan jantung, udah pasang ring, bypass, bisa nggak dia serangan jantung lagi? Bisa. Suka salah, orang itu habis bypass gitu ya. Merasa aman. Dia ambil pembuluh darahnya, taruh di jantung gitu, terus ngerasa aman, nggak minum obat. Apa yang terjadi? Serangan jantung lagi. Itu namanya secondary prevention. Kita harus cegah supaya dia nggak serangan jantung lagi. Jadi itu PR-nya sebetulnya. Dan di Indonesia, memang kalau kita primary prevention, itu kan jangka panjang ya. Ya. Jadi ada satu negara, jadi dia melakukan primary prevention, turunin aja tadi faktor resikonya. 30 tahun yang akan datang, kejadian penyakit kardiovaskular turun lebih dari 50%. Negara mana? Tapi Uh, Finlandia. oh ya Finlandia. Oke. Nah, Dok, soal kaitan sama rokok. Seberapa pengaruh rokok dengan hipertensi? Iya, rokok itu punya pengaruh ke hipertensi. Kenapa? Di rokok itu ada namanya nikotin. Gitu ya. Dan itu dia berpengaruh apa? Jadi hipertensi itu kan tadi aku bilang, volume dalam darahnya, gitu ya, terus kemudian elastisitas dari pembuluh darah. Nikotin itu mempengaruhi elastisitasnya. Jadi dia merisik di dalam pembuluh darah. Dia bisa bikin namanya aterosklerosis, dia juga bisa bikin gangguan, ya. Kalau misalnya pembuluh darah itu jadi tidak elastis, apa yang terjadi? Tensinya pasti naik. Oke. Salah satu itu. Nah, orang hipertensi, mitos fakta, boleh ngopi nggak? Nah, ini menarik tuh. Kalau kopi boleh nggak orang hipertensi? Boleh, gitu ya. Apa yang dianjurkan? Kopi itu dianjurkan ya. Even untuk pasien sakit jantung loh, pasien habis operasi bypass gitu ya. Tapi black coffee ya. Gitu. No sugar. No sugar. Black coffee, no sugar. Black coffee. Malah dianjurkan. Dianjurkan 1 sampai 2 cangkir, percaya. Orang yang suka debar-debar juga boleh. Penelitian itu. Iya, ada penelitiannya. Kok dianjurkan kenapa, Dok? Ternyata dia tidak menyebabkan gangguan. Misalnya dia nggak menyebabkan debar-debar. Tapi hati-hati kalau sakit mah ya. Oh, Kadang-kadang ada kaitannya yang sakit sama mah, ya. dia sensitif sama GERD ya? Ya, GERD-nya bahaya. Tapi Nah, kalau kopi rokok? apa? Kopi dan rokok. Nah, itu nggak cocok rokoknya. Kalau ngerokok aku nyerah, itu nggak boleh. Kalau kopi malah bagus ya? Boleh, 1 sampai 2 cangkir sehari itu boleh. Nah, terus mitos dan fakta lagi. Garam dan micin lebih berpengaruh mana dengan hipertensi? Kalau aku nggak pilih dua-duanya. Even gini loh. Karena ada garam Himalaya ya. Betul. Tahu kan? Nah, ini menarik nih. Ini TikTok nih, potongan. Iya, aku nggak apa-apa deh, dipotong TikTok loh. Yes, Yang potong boleh netizen. lah, atur aja lah. Yang penting ikut tenar gitu. Asik. Ini asik ya. Iya. Sejauh ini bintang tamu konsulen asik ini ya. Asik. Sah. Padahal aku juga deg-degan ini. Aku salah ngomong. Tidak sesuai dengan jenis angkatan ya. Nanti tulis ya. Tebak netizen. Tebak angkatan S1-nya beliau. Angkatan berapa? Iya. Oke, nanti. Garam Himalaya itu jangan salah ya. Kadang-kadang orang, nggak mau makan garam biasa, pakai garam Himalaya. Iya, betul. Istri saya itu. Gitu. Iya. Tapi makanya garam Himalaya terus. Ternyata natriumnya itu 98%, jadi sama aja. Jadi nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Jadi tetap harus dikurangin garamnya, gitu ya. Itu tadi aku bilang. Gitu. Kalau orang normal batasannya berapa, Dok? Dari micin, garam, dan garam Himalaya itu orang normal boleh nggak sih? Tadi aku bilang, ukurannya kalau garam dapur itu 5 gram. 5 gram itu 1 sendok teh. Oh, 5 gram, oke. Itu sehari semalam loh. Itu udah masin banget tuh, Dok. Ya, tapi kan sehari semalam. Oh ya benar. Bukan terus, sekali makan 5 gram. Itu satu, pokoknya jangan taruh garam di atas meja. Itu nggak boleh untuk orang hipertensi ya. Jadi kalau itu, biar asin, gitu ya, itu nambah. Kalau micin? Nah, micin itu sebenarnya, aku harus bilang lah, micin itu sama aja. Sama aja kayak MSG garam. Kan? MSG itu sama garamnya efeknya sama. Bikin naikkan tensi gitu. Jangan salah nanti, nggak makan garam terus makan MSG micin gitu, supaya nggak tensinya tinggi. Enggak, tensinya naik juga. Jadi jangan-jangan yang menyebabkan orang makan bisa tensinya cepat itu sudah dikasih garam, dikasih micin, dikasih kecap. Iya. Kecap juga natrium kan? Iya, kecap itu asin sebenarnya. Iya, sama. Jadi apalagi kalau kita suka makan snack-snack tuh ya. Ya, snack itu. Snack keripik. Kalau belum habis belum berhenti kan? Betul. Pantesan tensinya nggak turun-turun kan? Nah, ketawa. Dok, nah terus gejala paling umum, mitos atau fakta kalau saya hipertensi gulunya cengeng atau lehernya? Iya, sebetulnya suka sakit kepala tapi bagian belakang ya gitu ya, tegang gitu. Itu bisa gitu ya. Salah satu itu, atau nanti dia lemes gitu ya, bisa pusing, kadang-kadang pusing ya paling sering. Tapi kayak sempoyongan itu di awal-awal. Tapi jangan salah, banyak orang hipertensi yang bilang, "Dok,
saya tensinya 180 tapi saya nggak ngerasa apa. Itu puskesmas banget itu. Itu Kalau pasien-pasien saya 180 dia nggak ngerasa, waduh aku lebih takut. Kenapa, Dok? Nggak ada alarmnya, tahu-tahu stroke dia. Jadi kalau tensinya tinggi, pusing itu bagus. Ini alarm kan, berarti dia tahu dia tensinya tinggi. Ini Tapi kalau tensinya tinggi, dia nggak punya alarm. wow bahaya, komplikasinya timbul, stroke nanti. Nah, sekarang terakhir Dok pertanyaannya, kaitan dengan hipertensi dan ginjal, karena kan sangat berkaitan tuh. Ini perlu dibahas nih. Berkaitan nggak sih, Dok, hipertensi Berkaitan. dengan kerusakan ginjal? Bisa. Jadi kita bicara ya, kalau orang darah tinggi itu bisa namanya primer, bisa sekunder. Sebabnya ya. Oke. Kalau primer itu bisa kita nggak tahu. Sekunder itu karena sebab lain. Salah satu misalnya gagal ginjal. Tapi jangan salah, orang-orang yang tensinya tinggi, kita tahu di ginjal itu banyak pembuluh darah kecil. Betul. Kalau dia tensi tinggi terus, waduh, rusak tuh pembuluh darahnya. Akibatnya bisa bikin gagal ginjal gitu kan. Nah, apalagi sekarang aku punya pasien banyak ya, masih muda, usia 30 tahunan lah gitu ya. Suka minum Energy drink. Energy drink. Habis main bola, sehari bisa minum 4 kali. Apa yang terjadi? Ginjal rusak. Jadi harus hati-hati. Boleh minum, tapi dibatasi. Jangan banyak-banyak. Jenengan tuh masih termasuk dokter yang nggak saklek ya. Jadi Oh iya. Life is Kedokteran kan itu ilmunya kan ini ya, nggak pasti. Nggak 1 tambah 1 2 kan? iya betul. Iya. Tergantung orangnya gitu. Jadi Nah, setiap orang beda pasti kan? Oke, nah terus yang berikutnya, Dok. Ini pertanyaan orang hipertensi. Kita belum selesai ya? Deh. Belum. Banyak, Dok, itu fakta. Oh, kira ya, belum. Ini baru hipertensi loh, belum jantung ya, belum jantung Pak Dokter. Oke. Ini pertanyaan itu banyak. Oh, gitu. Banyak. Siap. Mumpung ada Oke. orang jago dan mumpung gratis. Ini ya udah pertanyaannya ini sepele. Dalam seminggu ini jumlah pasien dokter bisa dikira-kira nggak hipertensi? Hipertensi Sehari itu berapa? rata-rata pasienku ya. Aku pasien, ketahuan dong dapurnya kalau pasien berapa. Jadi aku bilang lah, pasien itu hampir 30% itu pasien hipertensi. Oh ya? Betul, banyak tensi. Banyak. Ada cenderung peningkatan di usia muda atau tua sekarang? Jadi gini, hipertensi itu bisa terjadi pada usia muda, bisa tua. Tapi biasanya di atas 30 tahun itu mulai ada. Apalagi kalau dia punya faktor keturunan ya, orang tua, saudara kandung hipertensi di atas 30 tahun hati-hati. Biasanya mulai naik tuh. Makanya aku bilang, jadi bagus nih sekarang program pemerintah untuk screening ya. Screening ya? Screening tuh pas ulang tahun, nggak hanya ulang tahun kan. Lihat kolesterolnya gimana, fungsi ginjal gimana, tensi gimana. Karena memang kita suka nggak ketahuan. Sebagian besar orang hipertensi itu nggak ketahuan tensinya tinggi. Nah itu setuju saya. Betul. Terus tiba-tiba dia mau periksa kebetulan ketahuan. Ya, pas donor darah, pas donor lagi darah, check up. ya, bener, gitu. Soalnya tim saya ketahuannya pas mau donor darah 180. Betul. Terus dia terendah garam, dia ngurangin garam sama olahraga, bener jadi 140. Betul. Jadi kadang-kadang nggak ketahuan, nggak sengaja. Ataupun dia udah ketahuan tapi minum obatnya nggak benar, tetap tinggi tensinya. Nah sekarang saya request deh kemarin saya request katanya suruh ke depan dokter langsung. Ya, apa tuh? Ini episode 1 nggak cukup. Kalau ngundang lagi di episode 2 untuk bahas jantung pripun dong? Bisa Kan diatur tergantung. ya. Kemarin soalnya saya izin ke Monggo, siap. ke murid-muridnya jenengan, boleh nggak nih dokter Adem undangnya cuma sekali bahas jantung? Bisa lah. Bahas yang bisa. lain, Nggak genetik, apa-apa. boleh? Boleh, kasih tahu aja. Nuh, sekretarisku Indah tuh. Iya, asistenku. Dia tahu jadwalku. Pokoknya Muridnya banyak. Muridnya banyak. Nah dok, kalau misalkan ada netizen di depan, Ya. dan ini ada pesan, tips-tips apa atau pesan yang ingin disampaikan ke anak muda nih, anak muda dulu, usia 25-30 tahunan, biar nggak terkena hipertensi dok. Ya, lifestyle itu penting ya. Gaya hidup ya. Jadi mulai dari muda ini coba jaga makan, terutama sih. Sebagian besar sakit-sakit yang kan penyakit sekarang tuh non-communicable disease, penyakit yang tidak menular. Dia macam-macam, misalnya darah tinggi, diabetes, ya. Itu sakit-sakit yang asalnya dari makanan sebetulnya. Jadi lifestyle itu penting ya. Kurangi misalnya yang asin, terus fast food gitu ya. Makanan-makanan yang siap saji itu kurang. Lebih banyak makan kayak dulu loh. Orang dulu itu kalau makan ya, kan banyak sayur, banyak buah gitu. Kalau dulu paling sakitnya makan begitu mencret gitu ya. Ya benar. Sekarang, bisa sakit jantung, darah tinggi, terus kemudian diabetes gitu. Lifestyle itu penting. Terus kemudian sedentary juga dikurangin. Jalan lah gitu ya. Yang penting sehari misalnya, pokoknya ada jalan lah. Makanya orang bilang, oh kalau bisa 10.000 langkah. Oke. Atau 8.000 langkah, oke. Oke. Iya, itu boleh. Kalau soal ini dok, ini sebelum penutup, Ya. ini kesel nih saya. Orang marah-marah, jangan marah-marah dok, nanti tensinya tinggi. Tolong dok, ini dok. Satu ya, kalau kita marah-marah, tensinya pasti tinggi. Waduh. Tensi paling tinggi. Kalau orang suka marah-marah tuh tensinya naik dia. Karena apa simpatisnya kan? Betul. Kayak orang gitu kayak dikejar-kejar anjing tuh pasti tensinya Oke. naik.
nadinya naik gitu ya. Nyebabin hipertensi gitu. Dia menyebabkan darah tinggi atau dia darah tinggi jadi marah-marah bisa juga. Oh bisa, tapi faktor resikonya ada itu. Ada, faktor risiko pasti ada gitu ya. Jadi intinya gini, kalau sudah punya darah tinggi, jangan berkecil hati gitu ya. Obatin. Pertama lifestyle-nya dirubah, minum obat teratur dari dokter. Jangan minum obat tanpa instruksi ya. Terus kemudian tiba-tiba berhenti juga tanpa instruksi gara-gara tensinya udah bagus. Iya bisa bikin stroke, bisa bikin serangan jantung, bisa bikin gagal jantung gitu. Ini nggak nakut-nakutin loh, bener. Tapi kalau misalnya nanti dikerjakan bisa bagus. Nggak usah khawatir. Banyak pasien kita darah tinggi terkontrol bagus. Gitu. Nah kalau pesan buat dokter SPJP, Ya. yang muda-muda, Iya, jangan yang seangkatan. Jakarta yang baru lulus lah, ya 3 tahun, 4 tahun, ada iya, pesan. ya. Jadi buat teman-teman nih, sejawat dokter SPJP gitu ya. Aku baru jadi ketua PRK ini 2 minggu. Gitu. Tapi kalau ketuanya gini sih asik sih. Asik PRK, nih, asik. jelasin lo PRK itu apa ya? Ya, boleh. PRK itu apa nih? Dokter PRK SPJP itu ini. adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Kardiovaskular itu jantung dan pembuluh darah. Jadi dokter jantung itu perhimpunannya. Anggotaku 1.964 orang. Baru itu. Hah? Ya targetnya kalau bisa 5.000, ini masih kurang. Makanya kan baru 2.000 ya, kurang dong. Kurang banget. Jadi paling kalau di luar ya, di Malaysia itu paling nggak 1/100.000. Kalau kita 30, kalau 300 juta kan harusnya 3.000 kan? Kita belum dapat segitu. Intinya apa? Jadi untuk teman-teman sejawat nih yang baru lulus gitu ya, jadilah dokter yang baik gitu ya. Iya dok. Sekarang aku mulai serius nih. Pokoknya jadilah dokter yang baik gitu ya. Pasien itu kan nggak hanya kita lihat sebagai objek, tapi dia subjek juga. Waduh, keren kan. Jadi sempatkan untuk bicara. Gitu ya. Aku kalau pasien-pasienku datang tak sebut panggil namanya. Oh Pak ini seneng dia. Padahal aku lihat dari status namanya gitu. Kalau orang kalau disapa itu, jadi orang itu deket gitu. Setuju. Harus ada ikatan antara dokter pasien sehingga timbul rasa saling percaya. Baru dia mau minum obat. Emang kamu kalau marah-marah ke pasien suruh minum obat, dia minum obat? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pindah dokter. Pindah ke dokter aja. Iya. Jadi pokoknya jangan komunikasi. Aku harus bilang lah, walaupun sekarang aku tahu teman-temanku di daerah pasiennya banyak gitu ya. Waktu 2 jam pasiennya 100, coba bayangin. Jadi satu pasien ketemu 6 menit gitu. Ya oke. Nah, itu. Jadi dia pokoknya komunikasi yang baik, edukasi. Jadi kalau pasien itu tahu sakitnya apa, dia mau minum obatnya. Oh itu inti kuncinya ya. Edukasi ya. Nah sekarang kalau buat pasien-pasien yang pengen ketemu Pak Dokter. Jadi untuk pasien-pasien aku harus bilang lah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ini klise, tapi bener gitu. Kalau kita punya faktor risiko, kadang-kadang pasien takut ya, medical check up takut ketahuan penyakitnya. Justru salah kalau ketahuan lebih dini, ngobatinya lebih gampang. Nah itu buat orang yang takut check up. Iya, betul. Jadi nih, kalau usia di atas 40 tahun, laki-laki perempuan harus medical check up. Nah, ya. Apapun ya, tidak perlu ada faktor resiko. Harus minimal. Harus medical check up. Kalau dia punya faktor resiko lebih tinggi, lebih cepat gitu ya. Yang sudah 40 tahun di sini baru ini. Nggak mau dia. Tuh. Tapi dari senyum-senyum, bahagia berarti. Ya karena istrinya masakin terus. Dan itu aja dengan saya bincang-bincang dengan ini mbahnya. Jadi ibarat dokter jantung ini baik bos. Dan terima kasih Pak Dokter Adem. Ya, Pak Dokter ADM, tapi saya senangnya nyebutnya Pak Dokter Adem karena beliau dingin sekali. Jujur aja saya pas di Japri sama teman-teman pergi itu deg-degan. Oh iya. Karena setahu saya konsulen jantung itu galak. Oh gitu ya. Sepanjang saya di UGM galak. Oh galak ya. Oh enggak loh. Online loh ini. Oh enggak apa-apa, emang galak. Oh gitu ya. Cuman kalau ketemu pasien ramah. Oh gitu. Jadi ada 2 branding. Oh, gitu. Sama murid. Iya, RCP yang benar. Oh siap. Tapi kalau ini makanya saya tadi confirm dulu sama murid galak gak? Oh gitu ya. Nah kalau buat ini yang terakhir buat nih, kalau ada mahasiswa kedokteran pengen masuk SPJP, tipsnya apa sih? Tipsnya nih, PPDS mau masuk SPJP. Aku promosi dulu boleh dong? Boleh dong. Kenapa harus jadi dokter jantung? Wah nomor 1. Satu, dokter jantung tuh masih jarang di Indonesia. Tadi aku bilang kita cuma punya 1.964. Kebutuhan kita sampai 5.000. Pak Menkes minta 5.000 loh dokter jantung di Indonesia gitu ya. Sekarang 1.900 itu rata-rata di Jawa dan Sumatera. Jadi artinya apa? Kalau masuk jadi dokter jantung, kalian tidak mencari pekerjaan, dicari pekerjaan. Nomor 1 itu. Terus jantung itu perkembangan ilmunya luar biasa. Sekarang orang bisa ganti katup ya, pakai kateter, pasang ring gitu ya. Tinggi, ilmunya cepat sekali berkembangnya gitu ya, dinamis lah gitu ya. Paling maju salah satunya gitu ya. Ini juga bagus gitu ya. Terus kemudian penghasilan. Aku berani jamin lah sama dokter bedah kita nggak kalah.
Berarti SPT kemarin agak ruwet ya? Waduh, ruwet. Nah, itu aja kalau dari saya. Selamat malam ya kalau di mau maghrib dan Dokter Adem harus balik lagi. Penutupnya pas SPT. Moga-moga nggak ditanya-tanya di sini. Sampai jumpa di episode kedua dan silakan tanyakan, tapi episode 2 kita tentang jantung bukan hipertensi lagi. Salam saya Dokter Tirta. Saya Ade, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.